masih di buah tempat masih semangat. Mana suaranya? Pada malam hari ini sangat luar biasa sekali, penontonnya semangat dan alhamdulillah penontonnya udah ngadap sini semua, luar biasa. Episode yang lalu-lalu penonton udah menghadap sana dan bajunya udah dilepas, kerokannya kelihatan semua. Dan kemarin-kemarin yang kanan kiri ini pohon-pohon, sekarang alhamdulillah ya jadi akar-akaran ya. Kembali ke selamat malam untuk my lovely Via Valen Arwana. Apa kabarnya di dirimu? Alhamdulillah baik, Mas Tukul Valen. Ya subhanallah. Kabarnya video klip terbaru dirimu sudah mencapai lebih dari 1 juta penonton. 1 juta penonton maksudnya. Is that true nih? 1 juta penonton itu apa manusia semua atau makhluk astral? Enggak mas, enggak manusia semua. Ini makanya ditambahin. Si Be pengen ngelawak juga loh Be. Ini loh. Oh iya beneran loh. Berarti yang ngetik itu makhluk astral gitu. Iya. Tambahin aja sekalian. Ya orang semua lah mas. Iya. Masa bisa ya makhluk astral nonton gitu ya? Enggak, kali campur Kali aja mas, semak-semak. mas Pepi perpaduan antara ini apa gitu? Apa? Ya kelihatannya nyata padahal dia tidak nyata. Oh, gitu. Lu tahu nggak di ruang make up itu bakar kemenyan terus dari tadi lihat. Jadi saya kelihatan. Ya kelihatan gitu, visualnya, bentuknya kayak gini. Betul. Iya. Ya alhamdulillah iya 1 juta lebih. Apa lagi ya Mas Tukul ya? Ya artinya Itu antusias. dalam berapa lama tuh? Misalnya launchingnya misalnya tanggal segini, dalam tanggal segini sudah sekian viewersnya. Belum sampai setahun, masih hitungan bulan lah. Bulan, subhanallah. Alhamdulillah. Tapi sebelum yang single Via yang selingkuh ini, yang selingkuh di apa, yang viewers 1 juta lebih, sebenarnya Via kan pernah live show bareng sama Orkes Jawa Timur gitu. Viewer YouTube-nya sampai 3 jutaan gitu ada gitu. Balik. Ini pakai bahasa Belanda sedikit ya. Horen-horen atau denger-denger ini ya. Atau listen-listen. Atau bahasa Jawanya krungu-krungu. Ini kalau bahasa Randu Belatungnya ya. Ini ada yang dari Randu Belatung, Doplang, Bloro, Gambrengan, itu. Dungmuni itu. Ini seluruh Indonesia datang loh. Perwakilan yang bagus-bagus dikeluarin di sini. Yang lebih bagus di rumah masing-masing. Tema lagu tersebut katanya pengalaman pribadi kamu nih. Emang diselingkuhi oleh siapa nih? Kok aku kok sampai kayak gitu ya nggak mungkin lah ya. Ya diselingkuhin apa ya masuk ya pas cinta-cinta monyet sih masih dulu. Ngomongin Pepi. Pepi diomongin. Aduh. Makasih Om Bro. Soalnya dong. Ya, terus. Ya jaman-jaman cinta monyet nggak beneran gitu. Maksudnya pacarnya punya pacar lagi, ya udah biarin aja. Jadi biasa aja. usia berapa atau waktu SMP, SMA atau sudah? Lulus SMA. Oh ya berarti udah bukan monyet lagi. Udah gorila. Tapi pertama kali pacaran Mas Tukul. Berbicara tentang tema kita malam ini komedi tunggal atau stand up kok. Saat ini sedang booming di dunia hiburan tanah air. Pernah nggak dirimu menyaksikan komedi tunggal dan gimana menurut dirimu? Monggo silakan. Pernah pas lagi off air gitu, acara gathering, itu sebelum Via perform ada itu stand up comedy dulu gitu. Ya kalau menurut Via sih mereka para pelaku stand up comedy itu emang kreatif banget gitu loh Mas Tukul. Ada aja, ada aja idenya, ada aja yang mau diomongin tuh. Dia bisa ngebaca situasi gitu, bisa nguasain semuanya gitu. Ya termasuk gimana ya hebat. Bukan orang sembarangan maksudnya. Bukan sembarangan Mas. Mereka punya intelijensi yang tinggi. Oh iya benar. Udah gitu aja. Kita aja deh. Jadi pernah lihat ya? Iya pernah. Ya dia kreatif dan sebagainya. Pemirsa, bintang tamu saya selanjutnya ada seorang komedian tunggal jebolan kontes komedian tunggal sebuah stasiun Gambir Jatinegara. Mas, ini komedian bukan kuli pikul.
Ya artinya dia diadakannya tuh di sampingnya stasiun. Namanya pun kini sudah dikenal banyak penggemar ya. Langsung aja kita saksikan penampilan dari Viko Fahriza. Ya senang sekali gua malam ini bisa diundang ke Bukan Empat Mata. Tepuk tangan. Menurut gua kenapa gua bisa sampai diundang ke Bukan Empat Mata adalah karena stand up komedi ini udah berkembang sangat pesat. Bisa dibandingin. Dulu komik materinya kalau mau mulai stand up pasti gini. Gua nggak ngerti ya gitu. Ya maksud gua kalau lu nggak ngerti ya nggak usah dibahas gitu. Ya nggak sih? Lu bahas apa yang lu ngerti-ngerti aja gitu. Dan biasanya kalau udah kayak gini komik tuh rela munafik ya. Dia rela munafik, dia bisa kayak gini. Ya gue gak ngerti sama roti. Roti itu terbuat dari tepung, terus dicampur bahan yang lain, baru dimasukin oven, baru jadi roti. Ya kata gue, ini lu tahu bahannya, tahu cara masaknya gitu. Gak ngertinya di mana gitu. Janganlah, jangan munafik gitu lah, jangan munafik lah. Ini kan kalau penontonnya kayak gini ya, kalau penontonnya kayak gini masih enak, bapak polisi masih enak. Kalau dia ketemu penonton yang kritis, yang galak gitu. Jadi dia baru naik panggung, terus bilang, ya gue gak ngerti ya gitu. Terus tiba-tiba penonton marah gitu, woi, gue kesini beli tiket ya gitu. Gue mau nonton orang stand up bukan orang gak ngerti. Gitu. Lu turun, gue naik. Terus si orang galaknya itu naik set. Ya gue gak ngerti ya sama komik-komik yang ngomong-ngomong gak ngerti gitu. Sama aja gak ngerti-ngerti juga ya. Tapi emang sekarang nih gue lagi seneng ya. Jadi SMS hoax yang mengganggu gue selama 5 tahun itu dari 2010 sampai 2015. Yang SMS mama minta pulsa, ada yang tahu? Itu udah ketangkep coy. Tepuk tangan buat bapak polisi. Itu udah ketangkep dan ternyata pelakunya adalah satu orang. Dari 2010 dia nipu sampai 2015. Dia udah ngumpulin sampai 4 sampai 6 miliar. Memang gue kalau tahu nipu banyak dapat duitnya gue berhenti jadi stand up loh. Enggak. Maksud gue di sini tuh ada 2 poin. Di sini ada 2 poin. Yang pertama adalah kabar baik, yang kedua adalah kabar buruk. Kabar baiknya adalah masih banyak orang Indonesia yang sayang sama mamahnya gitu. Jadi ketika mamahnya ada di kantor polisi lagi kepepet gitu butuh pulsa dibeliin. Tepuk tangan buat orang Indonesia yang baik. Masalahnya nggak cuma sampai di situ. Ini kabar buruknya ini adalah paling masalah. Yang paling masalah adalah kenapa sampai sekarang masih banyak orang Indonesia yang percaya ini beneran gitu. SMS mama minta pulsa udah pasti bohong. Jangan percaya gitu. Masa lu ketipunya sampai 6 miliar? Atau gue curiga jangan-jangan yang ketipu ini satu orang doang. Yang ketipu satu orang dia orang kaya. Dari 2010 dia ketipu terus. Nah iya, dari 2010 dia ketipu terus ya lama-lama miskin juga ya. Pas 2015 udah mau miskin dia curiga. Ini mama gue ada urusan apa sama polisi ya? Kok ke kantor mulu gitu. Akhirnya dia kepo, dia pulang kampung. Nyampe di kampung mamanya kaget, kok dia tiba-tiba pulang? Kok pulang gak bilang-bilang? Gimana mau bilang, mama kan gak punya handphone gitu. Oh iya ya, kenapa kamu pulang? Saya ini curiga, mama kenapa sih? Ada urusan apa sama polisi? Ke kantor polisi mulu? Kantor polisi yang mana? Itu yang mama suka SMS mau minta pulsa? Loh kan kamu tahu mama gak punya handphone gitu. Oh iya, saya ketipu. Oke, terima kasih, nama saya Viko. Give applause for Viko Fahriza. Luar biasa sekali. Luar biasa. Halo mas. Ya, konvendinya luar biasa. Ini berpengalaman karena punya percaya diri yang sangat luar biasa. Kalau orang nggak biasa di atas panggung, kalau berhadapan dengan kayak gini, itu sudah keringatnya keluar sejagung-jagung ya. Saya juga pernah ngalami hal kayak gitu. Saya tampil tidak yang ketawa. Padahal orang ketawa ada 2 orang tuh nggak ketawa-ketawa. Sengkel saya. Biasanya orang ketawa yang lain tuh wow, sampai kursi tuh di atas satu. Ini 2 orang kok diem. Cuma gua kasih verbal nggak bisa, gua kasih slapstick nggak bisa. Ini kok nggak ketawa. Penasaran sampai selesai acara saya penasaran. Siapa tanya panitia itu siapa sih 2 orang tuh?
bikin jengkel, saya tuh udah terkenal mana lucu mana. Kok nggak ketawa kan Mas Tukul itu orang Jepang nggak ngerti bahasa Indonesia. Lu kenapa nggak ngomong? Balik. Selamat malam buat Mas Viko. Tepuk tangan sekali lagi. Selamat datang di Bukan Empat Mata. Apa kabarnya ini? Kebetulan kabar baik. Alhamdulillah. Ya. Seperti biasanya. Iya, biasanya sakit. Amit-amit. Apa sih yang membuat Mas Viko tertarik terjun ke dunia komedi tunggal dan sejak kapan? Monggo. Aku sih udah ikut dari kelas 3 SMA ya. Kelas 3 SMA berarti umur 19. Dari 3 SMA 19? Iya. Nggak naik kelas ya sempet ya? Ngitung, dia juga pernah kali ya. Oh, 18. Oh, bisa dikurangin umur ya cepet ya. Kelas 3 SMA. Iya, dari kelas 3 SMA selesai ujian tuh kan nganggur ya. Apa kuliah belum mulai, sekolah belum lulus. Jadi ngapain nih? Akhirnya nonton YouTube, terus lihat video stand up, akhirnya kayak seru dan kayak gampang gitu. Akhirnya nyoba dan ternyata pas pertama kali nyoba susah. Pertama kali saya naik panggung stand up itu cuma dapet tepuk tangan 2 kali. Ya harus gitu. Ya. Itu pertama, terus keduanya berapa kali? Keduanya nggak dapet tepuk tangan sama sekali. Tapi gini, saya dapet tepuk tangan 2 kali pas pertama kali open mic itu. Pertama saya bilang, halo saya Viko, saya baru pertama kali open mic. Weh, orang tepuk tangan. Tepuk tangan kasihan gitu ya? Ya, respect lah. Oh, respect. Ya, tepuk tangan. Abis itu udah saya ngomong semenit, 2 menit, 3 menit, 4 menit. Gak ada yang ketawa, gak ada yang respon. Terakhir saya bilang, aduh susah juga ya. Ya udah terima kasih nama saya Viko. Baru orang tepuk tangan lagi. Itu. Keren. Ya kayak gitu harus. Iya. Harus akhirnya dia mempelajari. Ya. Kenapa orang tepuk tangannya kok cuma terakhir aja. Nggak pertengahan, nggak awal. Itu Learning akhirnya by alhamdulillah akhirnya bisa seperti ini, luar biasa. Luar biasa. Terus, kalau boleh tahu nih, dirimu ini bisa menjadi komedian tunggal itu belajar dari mana? Kalau stand up komedian rata-rata di Indonesia ini belajarnya dari komunitas ya, karena hampir di setiap kota di Indonesia tuh udah ada komunitas stand up-nya. Di Depok ada, Jakbar ada, Jaksel, semua sampai Indonesia Timur sana di Jayapura tuh udah ada komunitas stand up Indo. Luar biasa. Jadi nonton gitu. Iya, awalnya dari nonton, terus kalau mau nyoba naik panggung ya feel free gitu, boleh. Ya, Boleh dan gratis dan diajarin dan ayolah kita belajar sama-sama, kita membangun industri gitu. Wah, luar biasa. Gotong royong. Kembali ke laptop. Ada sesuatu yang bisa. Mau bertanya Mas, Boleh. tentang stand up. Saya juga memang penonton juga ya. Iya, Penikmat stand up. Itu sebetulnya saya mau nanya tentang durasi, Mas. Ya. Durasi itu stand up yang kan kalau udah lucu tuh berasa sangat sebentar. Itu sebetulnya emang ada patokan durasi atau gimana tuh? Itu tuh tergantung kebutuhan acara ya. Biasanya kalau di TV itu sekitar 3-5 menit, ada yang 5-7 menit. Terus kalau acara off air tuh banyakan yang 10-15 menit atau 15-30 menit sampai di tahap yang kita bikin show sendiri, itu namanya stand up spesial, itu durasinya biasanya di atas 1 jam. Luar. Pemirsa. Sabar ya. Ya. Sabar ya. Setelah ini akan ada lagi penampilan dari bintang tamu saya selanjutnya yang juga seorang komedian tunggal. Jadi jangan kemana-mana, tetap dengan Mak. Tapi kan gak ngikutin terus, kita nggak maling. Kalaupun ada maling, teknologi kan makin canggih, betul, ada CCTV. Kalau nggak percaya sama CCTV-nya, copot tuh CCTV. Karyawan lu gantung di atas. Enak kalau ada orang maling. Enak gitu.